Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam channel 1000 Jalan. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari pelamar CPNS. Salah satunya adalah, ini ada yang bertanya teman-teman, di instansi saya yang dibutuhkan 50 orang guru SD, sedangkan yang maju ke SKB 43 orang. Apakah yang 43 ini nantinya pasti lulus? Kemudian ada yang bertanya lagi teman-teman, ini mau nanya kak, di instansi yang aku pilih formasi guru SD-nya ada 113 orang yang diterima, satu orang satu sekolah. Tapi setelah SKD masih ada 22 SD yang kosong, tidak ada pelamar dan ada pelamar tapi tidak lulus PG. Formasinya umum semua kak, tidak ada formasi khusus. Di sekolah saya formasi 1, lulus PG 2 orang, saya ranking 1 dan alhamdulillah nilai di atas 400. Tapi katanya saingan saya punya serdik. Kalau benar saingan punya serdik dan saya tidak lulus, apakah saya bisa mengisi formasi di antara 22 sekolah yang kosong tersebut? Dan apakah berarti akan diambil 22 orang terbaik di antara semua peserta yang mengikuti SKB pada formasi tersebut? Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang masuk teman-teman. Dan di sini saya akan mencoba menjawab dan menjelaskan sesuai dengan Permenpan nomor 23 tahun 2019. Bagaimana alur pengisian formasi kosong dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengisi formasi kosong tersebut. Teman-teman bisa simak terus videonya. Dan jangan lupa juga dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share agar teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar CPNS. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Sebelum ke alur pengisian formasi kosong, di sini saya akan mengintegrasikan nilai SKB dan SKB terlebih dahulu untuk mengetahui siapa saja yang berhak melaju ke pemberkasan NIP dan siapa saja yang berhak untuk mengisi formasi kosong nanti. Kita lihat di sini, ini ada 3 pelamar, Ayu, Andi, dan Dini. Dan ini adalah nilai SKD dari ketiga pelamar tersebut. Sedangkan ini nilai SKB dari 3 pelamar tersebut teman-teman. Sekarang kita mencari 40% dari nilai SKD ini. Kita hitung. Kali 40%. Nah ini adalah 40% dari nilai SKD si Ayu. Kita tarik ke bawah. Nah ini adalah nilai SKD 40%. Kemudian kita akan mencari nilai SKB-nya, 60% dari nilai SKB ini. Kita hitung sama 280. Sekarang kita kalikan 60%. Nah, ini adalah hasilnya, kita tarik. Nah, ini sudah diketahui teman-teman, 40% nilai SKD dan 60% dari nilai SKB. Sekarang kita akan menjumlahkan. Kita jumlahkan. Tambah. Ini adalah hasil akhir teman-teman. Kita tarik saja biar cepat. Nah ini adalah hasil akhir dari ketiga pelamar ini, Ayu, Andi, dan Dini. Kita lihat di sini. Ayu dan Andi memiliki nilai yang sama. Maka apabila memiliki nilai yang sama, maka ditentukan dengan nilai SKD yang paling tinggi. Nah kita lihat di sini. Antara Ayu dan Andi, mana yang memiliki nilai SKD paling tinggi? Yang Ayu 380, yang Andi 350. Nah, jadi yang berhak atau yang lolos ke pemberkasan NIP ini adalah Ayu, teman-teman. Jadi ini Ayu peringkat 1. Jadi Ayu ini berhak untuk melaju ke tahap pemberkasan NIP. Jadi Andi dan Dini ini masih memiliki kesempatan untuk mengisi formasi kosong apabila nanti memiliki syarat yang memenuhi untuk mengisi formasi kosong. Baik, kita langsung saja bahas untuk pengisian yang formasi kosong. Di sini ini adalah skema 1 untuk alur pengisian formasi kosong. Kita misalkan Andi. Andi ini melamar di instansi daerah Kabupaten Bondowoso. Kemudian si Andi ini memilih jabatan guru SD. Kemudian memilih lokasi penempatan di SDN Gayam Kidul 2. Nah, ternyata di SDN Gayam Kidul 2 ini membuka 2 formasi, teman-teman. Pertama formasi umum dan yang satu lagi formasi khusus. Setelah pikir panjang, Andi ternyata memilih yang formasi khusus. Nah, Andi
melakukan SKD dan SKB sesuai dengan passing grade formasi khusus. Nah, setelah SKD dan SKB diketahui, maka diintegrasikan antara nilai SKD dan SKB, kemudian diketahui misalkan nilai seperti ini teman-teman. Andi 325, Ayu 320, Dini 314. Nah, berarti Andi ini nilai tertinggi teman-teman. Jadi Andi ini berhak atau sudah dipastikan lolos ke tahap pemberkasan NIP. Jadi kita coret saja yang Andi. Jadi Andi ini sudah mengisi di formasi yang khusus ini. Nah, kemudian tinggal Ayu dan Dini. Ayu dan Dini ini sudah kalah saing dengan Andi teman-teman. Tapi Ayu dan Dini ini masih memiliki kesempatan untuk mengisi formasi umum yang kosong di sini. Nah, apabila formasi umum di sini kosong, maka Ayu dan Dini berhak untuk mengisi di formasi umum tersebut. Dengan syarat ini teman-teman, syaratnya yang pertama jabatan sama. Kita lihat jabatan sama-sama guru, betul. Kemudian yang nomor 2, kualifikasi pendidikan sama. Kita lihat sama-sama S1 PGSD, betul. Kemudian lokasi penempatan sama, kita lihat betul teman-teman, sama-sama di SDN Gayam Kidul 2. Kemudian lolos passing grade formasi umum. Nah, untuk formasi khusus yang akan mengisi formasi umum harus mengikuti passing grade formasi umum. Jadi harus mengikuti PG yang formasi umum. Kemudian yang nomor 5, berperingkat terbaik. Maksud berperingkat terbaik ini adalah Ayu dan Dini, kita lihat mana peringkat yang paling baik. Nah, berarti Ayu yang paling tinggi ini teman-teman. Jadi Ayu ini berhak untuk mengisi di formasi umum tersebut. Jadi ini adalah skema 1 untuk alur pengisian formasi kosong, dan ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengisi formasi kosong tersebut. Kita lanjut ke skema 2. Kita lihat di sini, ini adalah skema 2 untuk alur pengisian formasi kosong. Ini sama dengan tadi teman-teman, cuma kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi kan formasi umum yang kosong, sekarang formasi khusus yang kosong. Jadi sama. Ini Andi misalkan nilai yang tertinggi, jadi Andi ini sudah lolos ke pemberkasan NIP, jadi Andi sudah mengisi di formasi umum ini. Kemudian Ayu dan Dini karena kalah saing, jadi Ayu dan Dini ini bisa mengisi formasi khusus yang kosong apabila ini kosong teman-teman. Jadi apabila ini terisi, maka ini tidak berlaku. Jadi ini berlaku apabila formasi yang khusus ini kosong, tidak ada pelamarnya. Jadi Ayu dan Dini ini berhak mengisi formasi kosong dengan syarat yang sama seperti tadi, yaitu jabatan sama-sama guru, kemudian kualifikasi pendidikan sama-sama, yaitu sama-sama S1 PGSD. Kemudian unit penempatan atau lokasi penempatan itu sama, SDN Gayam Kidul 2. Kemudian memenuhi nilai passing grade formasi umum, betul. Kemudian yang terakhir yaitu berperingkat terbaik. Berperingkat terbaik maksudnya yang paling tinggi antara Ayu dan Dini. Jadi Ayu ini berhak mengisi di formasi khusus tersebut. Jadi ini adalah skema kedua teman-teman. Kita lanjut ke skema ketiga. Kita lihat di sini, ini adalah skema 3 untuk alur pengisian formasi kosong. Skema 3 ini berlaku apabila skema 1 dan skema 2 yang tadi masih terdapat formasi yang kosong. Seperti ini teman-teman. Formasi khusus masih kosong, jadi skema 3 ini berlaku. Karena formasi khusus ini masih kosong. Kita lihat di sini, ini instansi daerah Kabupaten Bondowoso. Misalkan ada 2 penempatan, pertama SDN Gayam Kidul 2, kedua SDN Melati. Kita lihat di SDN Gayam Kidul 2, SDN Gayam Kidul 2 ini formasi umum sudah terisi oleh Andi, kemudian tinggal formasi khusus yang belum terisi. Kemudian kita lihat yang SD Melati, di SD Melati ini formasi umum sudah ada 3 teman-teman. Kita lihat di sini, berarti yang lolos ke tahap pemberkasan NIP ini adalah yang tiar karena poinnya tinggi 400. Jadi tiar ini kita coret. Tiar ini sudah otomatis mengisi di formasi umum SD Melati. Jadi tiar sudah mengisi di sini. Kita lihat yang formasi khusus. Formasi khusus ini karena hanya ada 1 pelamar yang lolos. Jadi bulan ini otomatis akan langsung mengisi di formasi khusus. Jadi bulan ini sudah mengisi di formasi khusus di sini. Kemudian Devi dan Sari ini karena kalah saing dengan tiar, maka Devi dan Sari ini bisa mengisi di formasi khusus di SDN Gayam Kidul 2. Beda lokasi teman-teman. Jadi skema 3 ini khusus beda lokasi, khusus untuk instansi daerah. Jadi Devi dan Sari ini akan diperingkat secara global untuk menempati formasi khusus di SDN Gayam Kidul 2. Ingat, formasi umum ke formasi khusus. Formasi umum ke formasi khusus teman-teman.
Jadi Devi dan Sari ini akan diperingkat secara global. Misalkan nanti ada SD lain di instansi Bondowoso ini, di instansi daerah Bondowoso ada SD lain, misalkan SD Mawar. Nah, SD Mawar misalkan ada 3 pelamar. Nah, 2 pelamar yang tidak lolos yang senasib dengan Devi dan Sari nanti bisa juga mengisi di formasi khusus di sini, teman-teman. Akan di ranking secara global antara 2 orang di SD Mawar ini dengan di SD Melati yang formasi umum ini, Devi dan Sari. Nah, jadi akan di ranking secara global mana peringkat yang paling baik akan mengisi di formasi khusus. Dengan syarat sama, cuma bedanya beda lokasi untuk yang skema 3 ini, teman-teman. Jadi teman-teman harus paham di sini. Jadi pertanyaan yang tadi tidak semua serta-merta akan lolos ke tahap pemberkasan NIP, teman-teman. Jadi dilihat syaratnya terlebih dahulu. Syaratnya seperti yang tadi, yaitu jabatan harus sama, kualifikasi pendidikan harus sama, lokasi penempatan sama ataupun berbeda tidak apa-apa. Kemudian yang nomor 4 berperingkat terbaik. Jadi harus memenuhi syarat tersebut. Baik, itulah alur untuk pengisian formasi kosong sesuai dengan Permenpan nomor 23 tahun 2019 halaman 34 poin DEFG. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.